Buah yang sering dimakan pas buka puasa itu trauma ya? Nah, itu mah nggak perlu ditanggap. Kita serahkan aja lah kepada para netizen dan masyarakat. Dan juga belum tentu apakah itu ditujukan ke kita atau ke pihak lain. Jadi kita jangan berseuzon lah. Kamu nyampe, kamu bilang kamu ada masalah sama siapa? Fuji. Lu boleh bully gue sepuasnya, tapi kalau lo bully anak-anak gue, lu hadepin dulu gue. Semoga kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Ya dong, Ce. Nama saya Haji Ayib Ma dari... Hey, dengerin ya. Jangan sombong udah haji. Siapa yang pengen haji ngacong? Semua umat Islam pengen haji. Tidak ada dalam Islam pulang haji dipanggil Bu Haji sombong. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan berita yang cukup viral akhir-akhir ini terkait Atta Halilintar dan juga Fuji ya. Di mana beberapa kesempatan yang telah lewat, Atta Halilintar membuat sebuah video ya, dan dugaan para netizen bahwa video ini memang ditujukan untuk menyindir Fuji. Hal tersebut menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, dan bahkan tak tanggung-tanggung Atta Halilintar bersama istrinya Aurel dan juga keluarga besarnya ikut diserang oleh para netizen yang dalam hal ini adalah para pendukung Fuji itu sendiri. Dan dalam video ini kita akan mendengarkan bagaimana Ashanty selaku orang tua dari Aurel dan juga Atta Halilintar yang tidak terima ketika anak-anaknya dibully, dan bahkan ia mengatakan, saya siap dibully, tetapi jangan anak-anak saya. Dan tidak hanya Ashanty tidak hanya mengatakan demikian, tetapi ia pun turut membuat video yang berupa sindiran balik sepertinya. Dan juga ketika kita mendengar Ashanty menyampaikan seperti itu, memang hampir pasti semua orang akan mengatakan bahwa orang tua mana pasti akan mendukung atau membela anaknya. Namun agak sedikit berbeda dengan Haji Faisal, orang tua dari Fuji. Justru ia menyampaikan pendapatnya secara tenang, lalu apa yang ia katakan bahwa biarkanlah itu kita serahkan kepada Tuhan, karena ya tidak pentingnya juga untuk saling membalas sepertinya. Dan ini cukup adem ya, sebagai orang tua ia cukup bijak menanggapi hal ini. Dan di luar dugaan, ternyata salah seorang peramal ya, boleh dikatakan demikian, itu Hart Gumai, yang biasa dikenal dengan ramalan-ramalan yang hampir pasti tidak pernah meleset. Ini ramalan Hart Gumai cukup menghebohkan juga sepertinya, bahwa ramalannya ia menduga akan ada perceraian antara Atta Halilintar dan juga Aurel. Apakah benar demikian? Mari kita saksikan videonya biar tidak gagal paham. Buah yang sering dimakan pas buka puasa itu trauma ya? Kalau misalnya lagi hujan, biasanya tuh ada kenangan ya? Ini lagi-lagi ya. Pas 100.000 itu capek ya? Kalau habis puasa itu lamaran ya? Singkatan Jawa Barat itu sabar ya? Jawa. Cicak, diam-diam menghilang ya? Nah, itu mah nggak perlu ditanggap. Kita serahkan aja lah kepada para netizen dan masyarakat. Dan juga belum tentu apakah itu ditujukan ke kita atau ke pihak lain. Kita jangan berseuzon lah.
Walaupun sangka baik aja. ya Soalnya benar. kenapa? Oh, kita selama ini kan baik. Jadi kita bilang aja lah kepada masyarakat yang menilai netizen yang menilai kemana arahnya, kemana tujuannya, tidak bisa. Dan saya tidak menanggapinya secara memang itu tertuju ke kami, tidak. Iya ya, iya benar. Berarti selama ini kalau hubungan dari Pak Haji sama Bang Atta, mungkin sama Manur juga, ini boleh tahu nggak sih sebenarnya baik tadi ya kata Pak Haji, Ya, sama Fuji juga sama ya, Haji. makanya menurut saya sejauh ini hubungan saya itu baik-baik aja ya, nggak ada yang menjadi persoalan ya dari kami ya. Sehingga dengan keluarnya statement seperti yang kalian sampaikan tadi ya, makanya saya meragukan apakah itu benar ke kami atau tidaknya. Makanya saya tidak bisa menjawab dengan pasti. Iya benar. Makanya saya berprasangka baik aja bahwa hubungannya sangat baik. Iya benar Pak Haji. Nah dari postingan yang udah dihapus itu, Mama Nur sempat bikin chat gitu, curhat lah di salurannya, katanya dihujat nih Papa Atta, mungkin sampai fisiknya juga dihujat. Mama Nur sedih. Ini walaupun sebenarnya nggak arah ke Fuji ya Pak Haji. Ya kalau soal itu saya nggak bisa juga menanggapinya terlalu jauh ya. Karena masyarakat sekarang dan netizen kan sudah cerdas ya, sudah pintar ya. Saya sendiri pun ya membaca ya saya nggak tahu dan malah saya tidak paham, malah sekarang netizen dari masyarakat saya tahu ya tentang suatu hal itu. Jadi itu kan ada kan ya, masyarakat sekarang sudah pintar terhadap suatu hal. Oke, tapi kalau dari Fujinya sendiri mungkin cerita nggak sih ke Pak Haji Fujinya gitu soal ini nih Pak, mungkin netizen sempat hubungin postingan Atta terus jadi ganggu relasi aku, maksudnya mungkin dari hubungan Fuji sama Attanya mungkin jadi gimana gitu. Pak Haji sempat nggak? Fuji tidak menanggapi. Istilahnya saya kalau kalian nggak datang nih saya juga nggak menanggapi kan gitu ya. Makanya saya bilang sesuatu itu ya masyarakat aja lah yang karena kami tidak bisa menganggap bahwa itu kami bisa menganggap itu yang mungkin pihak lain yang mana saya tidak tahu. Tidak perlu lah saya Pak Haji ini banyak juga maksudnya dari hal-hal itu ya, maksudnya dari Fuji yang ditarik-tarik netizen ini juga sempat pada akhirnya naik lagi lah komentar-komentar gitu ya, kalau bilang Tori katanya terkenal gara-gara Fuji lah dan sebagainya. Gimana Pak Haji? Ya kalau soal itu sekali lagi kita bilangkan kepada netizen dan masyarakat. Maka saya bilang tadi semua sekarang sudah terang benderang dan sudah bisa dilihat dan bisa dibaca oleh masyarakat. Saya nggak bisa mengklaim bahwa sesuatu hal itu gara-gara begini, gara-gara begitu, nggak bisa. Tetapi masyarakat lah yang akan menilai. Walaupun di dalam hati saya mungkin ada sesuatu yang berkata, tapi itu kan hanya tanggapan saya dan penilaian saya. Dan penilaian itu tentu lebih baik saya simpan. Dan masyarakat pun juga punya penilaian sendiri dan kebenarannya ya tentu Tuhan yang lebih Iya. Lu boleh bully gue sepuasnya, tapi kalau lo bully anak-anak gue, lu hadapin dulu gue. Semoga kesalahan Atta dimaafin apapun itu. Ya, hiburan Indonesia kembali tekan setelah insiden. Kalian tahu nggak sih, banyak orang yang percaya kalau konten itu adalah konten baru. Bahkan Ashanti sendiri yang nggak pernah speak up macam-macam tentang kasus ini tuh malah jadi ikut dicoreng juga namanya. Ini tuh masalahnya udah jadi panjang banget. Jujur ya, gue juga salah satu idola dari Fuji. Gue bahkan nge-follow Fuji dan gue bahkan beberapa kali membahas tentang hal positif dari Fuji. Tapi gue masih bisa berpikiran rasional. Bahkan sekarang itu banyak yang berkomentar boykot Fuji. Sampai di list orang-orang yang udah disangkut pautin sama Fuji. Kalian tuh tahu nggak sih, apa-apa yang berkaitan sama Fuji itu selalu diperpanjang. Contoh aja sekarang Bunda Ashanti yang dihujat. Padahal itu cuma video lama yang dikait-kaitin. Masa lalunya Krisdayanti dan Mas Anang juga ikut dibawa-bawa. Yang sebenarnya nggak ada sangkut pautannya sama apa yang udah terjadi. Fuji juga sedikit-sedikit nggak mungkin klarifikasi. Jujur gue juga kasihan sama Fuji, Aurel dan juga Atta. Karena orang-orang yang mereka sayangi, kedua orang tuanya jadi ikut-ikutan ke bawah. Ini bukan masalah, ya udah kalau nggak mau disenggol ya jangan nyenggol duluan. Tapi ini udah berlebihan banget, bahkan udah kemana-mana.
Itu udah toksik banget karena udah banyak banget video-video yang suka adu domba. Dan anehnya lagi orang tuh sekarang gak bisa berpikiran rasional. Mudah gampang percaya dengan apa yang ada di media sosial tanpa mereka menyaring informasi tersebut. Bahkan banyak ibu-ibu yang bikin konten jatuhnya ngehina fisik, body shaming, dan nyalahin orang-orang yang gak ada kaitannya dengan masalah ini. Dan ujung-ujungnya dari semuanya ini yang bakal kena imbasnya siapa? Puji. Karena udah berapa banyak orang yang dikait-kaitin sama Puji. Please, jangan normalisasi pembulian. Kamu nyampe, kamu bilang kamu ada masalah sama siapa? Puji. Lu boleh bully gue sepuasnya, tapi kalau lo bully anak-anak gue, lo hadepin dulu gue. Semoga kesalahan Atta dimaafin apapun itu. Dunia hiburan Indonesia kembali tegang setelah insiden tak terduga yang melibatkan Ashanty dan menantunya, Atta Halilintar. Dalam sebuah peristiwa penuh emosi, Ashanty tak bisa menahan amarahnya dan kelepasan memukul Atta, buntut dari kontroversi video yang diunggah Atta berkenaan dengan Fujian. Komplikasi emosional di keluarga Hermansyah semakin memburuk ketika mereka merasa terseret dalam pusaran hujatan yang seharusnya ditujukan kepada Atta. Semuanya bermula ketika Atta mengunggah video di sosial media yang dianggap menyindir Fuji. Video tersebut viral dan memicu reaksi negatif dari penggemar Fuji, yang dikenal sebagai Fuji Army. Hujatan demi hujatan mengalir ke akun media sosial Atta dan secara tidak langsung, menyeret keluarganya yang lain, termasuk Ashanty dan suami Anang Hermansyah. Kondisi ini membuat Ashanty frustasi, terlebih ketika ia melihat betapa beratnya tekanan emosional yang dihadapi suaminya, Anang, yang bahkan harus dilarikan ke rumah sakit akibat bullying dari warganet yang tidak henti-hentinya menghujatnya. Bagaimana mungkin seseorang tidak marah melihat keluarganya dihujat? Itu sungguh tidak adil, ujar Ashanty dalam keadaan emosi yang sedang memuncak. Dalam keadaan emosional tersebut, saat Ashanty mencoba menasihati Atta tentang dampak dari tindakannya, ia berujung pada tindakan yang tidak terduga. Aku capek dengan semua ini. Kenapa kamu tidak berpikir sebelum bertindak? Teriak Ashanty sebelum mengalami ledakan emosi yang mengakibatkan ia secara spontan memukul Atta. Atta, yang terkejut dengan reaksi Ashanty, merasa sangat menyesal dan minta maaf, tetapi situasi semakin tegang. Saya tidak ingin menghancurkan keluarga ini. Saya sangat menyesal, ungkap Atta sambil berusaha meredakan ketegangan. Namun, kata-kata itu tampaknya tidak cukup untuk meredakan amarah Ashanty yang sedang meluap. Dalam momen yang emosional ini, terlihat bahwa amarah memang sulit sekali untuk dikendalikan, terutama ketika berhadapan dengan masalah yang dirasa sangat rumit. Ashanty, yang dikenal publik sebagai sosok yang lembut dan penuh kasih, tampak kelelahan menghadapi situasi yang berlarut-larut tersebut. Kebaikan dan kelemahan dalam diri manusia terbuka di saat-saat kritis. Sementara itu, netizen pun mulai memperhatikan situasi yang terjadi dalam keluarga Hermansyah. Banyak yang ikut memberikan komentar, mendukung Ashanty dalam rasa frustrasinya, namun tidak sedikit yang juga menyayangkan tindakan pemukulan tersebut. Emosi itu bisa dimengerti, tetapi kekerasan bukanlah solusi, tulis salah satu komentar di media sosial. Mengetahui bahwa suaminya dirawat di rumah sakit akibat bully dari netizen, mendatangkan keinginan Ashanty untuk melindungi keluarganya dengan cara apapun. Ia merasa harus mengambil tindakan yang tegas untuk melindungi kehormatan dan martabat keluarga. Dalam pandangannya, tindakan dari Atta yang mengakibatkan situasi ini harus ada konsekuensinya. Dalam proses pemulihan emosional, Ashanty berusaha menemukan solusi terbaik agar bisa mengatasi konflik yang tengah dihadapi. Ia ingin agar semua pihak menyadari betapa pentingnya menghormati satu sama lain di dalam keluarga dan di Masih melanjutkan kontroversi dugaan konten Atta Halilintar yang diyakini beberapa fans Fuji diduga dilayangkan untuk sang idola. Fuji seperti diketahui sebelumnya telah memberikan komentar dan menganggap hal tersebut kemungkinan bukanlah tertuju kepada dirinya, atau disebutkan lebih ke sebuah candaan, bukan keseriusan seperti yang diduga para fansnya. Meski begitu, dalam hal ini tentu menarik pula mendengar pernyataan Haji Faisal sebagai ayah Fuji mendengar hal ini. Masalahnya dalam video tren TikTok tersebut, Atta Halilintar dengan gamblang menyebutkan beberapa kalimat yang bisa jadi menyasar pula kepada dirinya perihal pacaran lama namun tidak dikenalkan kepada keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Ya dong, Cek.
Nama saya Haji Ayib Ma dari... Hei, dengerin ya. Jangan sombong udah haji. Siapa yang pengen haji ngacong? Semua umat Islam pengen haji. Tidak ada dalam Islam pulang haji dipanggil Bu Haji sombong. Apa kalau kita pulang sholat dipanggil ibu sholat? Apa kalau kita habis zakat dipanggil ibu zakat? Apa kita kalau habis puasa dipanggil ibu puasa? Pernahkah dalam Quran, dalam hadis Nabi pulang haji dipanggil Bu Haji? Nabi Muhammad, Rasul kita nggak pernah dipanggil Haji Muhammad. Itu kesombongan. Biasa aja kale. Cek wireless, ada lagi nggak wireless? Balik lagi, nggak usah pakai haji sombong. Nama saya Mamah Ayib Ma. Ya begitulah, lebih sederhana. Saya mau tanya, bolehkah orang yang sudah meninggal dihajikan? Sedangkan Alia memakai apapun nampak lebih enak untuk dipandang ketimbang Fuji yang mungil gitu. Tetapi kalau seorang Fuji mengerti, memahami bagaimana cara berpakaian dengan baik, maka dia akan tambah lebih menarik dibanding dengan Alia gitu. Ada tipikal konten kreator yang ingin semuanya dijadikan konten. Contoh, Torik sama istrinya kan lagi berbulan madu di Roma tuh. Enggak pula setiap sisi kehidupannya detik demi detik kalian rekod terus kalian jadikan postingan kalian. Untuk apa? Misalnya si Alia pintar bahasa Inggris terus dijulitin. Si Alia misalnya tiba-tiba ngomong, lu turun deh, dijulitin, dijadikan konten, dipotong-potong terus dijadikan konten. Nggak perlu. Mereka lagi bulan madu, biarkan mereka menikmati hidupnya. Kecuali kalau nanti mereka bikin konten yang menyakiti hati kalian atau apa yang perlu kita gempur untuk kita beri pelajaran, baru itu lakukan. Ayo, yang pinter gitu loh kalau jadi konten kreator. Nah ini agak lain nih komentar teman kita di atas. Katanya si petir buat konten soal Tompi bangun rumah senilai 150 miliar sampai dikejar orang pajak. Lah, bagaimana cara si petir itu mengetahui nilai biaya pembangunan rumah si Tompi yang baru tersebut? Apakah dia sudah cross check? Apakah dia sebagai kontraktornya sehingga dia paham betul jumlah biaya yang dikeluarkan Bang Tompi untuk membangun rumah barunya? Aduh, kadang-kadang petir nambah sebuah cerita aja gitu loh. Lagian apa sih yang menjadi satu tolak? Ternyata Ariel pintar goyang dangdut koplo juga nih. Mantap. Ini bagusnya joget sama Atta ini. Emang keturunan dari keluarga Gen ini kayak nggak udah-udah gitu ya, nggak mencari sensasi buat meramaikan diri dia, untuk meramaikan nama dia gitu ya. Yang gue nggak habis pikir, ini salah satu yang postingan Atta yang mungkin beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, gue nggak tahu, dan ini baru lewat di gue gitu. Jadi waktu itu si Atta ini memposting sesuatu dengan membawa-bawa almarhumah Vanessa gitu, yang menurut gue apa hubungannya cuy sama Vanessa gitu? Nggak ada hubungannya, dia pun udah nggak ada di sini, buat apa lu bawa-bawa? Jadi dari sini aja gue bisa menyimpulkan kalau memang berbeda ya, orang tiba-tiba kaya raya dari keviralan dengan orang yang tiba-tiba kaya raya dari prestasi. Itu beda guys, dari akhlak, dari cara dia berperilaku ya, itu beda ya. Jadi bisa dibedain deh ya, dari kayak postingan yang sebelum-sebelumnya atau apa yang dia lakukan sebelum-sebelumnya, itu bisa kelihatan gitu. Itu bisa dinilai sama perbuatannya gitu ya. Itu bisa dinilai sama kelakuannya ya.
menurut gue yang dilakukan Atta ini menurut gue udah kayak nggak pantas sih, karena gimana pun Vanessa ini udah nggak ada di sini dan nggak perlu lu bawa-bawa juga. Dek Puji ini termasuk yang keren ya menurut saya ya. Dan dia memang bukan artis ya. Karena artis itu kan dia itu harus punya keterampilan dan keahliannya gitu kan. Tapi kalau Dek Puji ini kan ya memang keahlian dia bukan di artis, tapi keahlian dia ini membuat kontennya. Dari kontennya dia kalau menurut dia sih biasa, tapi orang melihatnya itu ada sesuatu yang lain ya, membuat orang yang tertarik gitu. Dan saya sendiri sudah banyak sekali lihat ini kontennya Dek Puji ini, termasuk lumayan lah, oke lah. Nah, namun di sini ya buat Dek Puji ya, semakin tinggi derajat seseorang ya kan, semakin tinggi pengaruhnya seseorang, itu biasanya itu banyak sekali godaan, banyak sekali terpaan, dan banyak sekali yang namanya angin itu lebih kencang dalam menimpa. Namun ya saya berharap tetap sehat selalu ya buat Dek Puji. Ya, namun ya untuk ke depan nanti ya, untuk membuat konten-konten agar terus ya seperti inilah gitu. Jangan sampai nanti ada kata-kata ya, karena kalimat sedikit aja gitu kan kadang-kadang itu bisa membuat seseorang itu langsung drop gitu kan. Ada juga yang membuat kita membuat konten yang nggak sengaja gitu kan, pengaruhnya sangat luar biasa sekali ya. Dan saya harap ya seperti ini aja nih Dek Puji ini ya, dan tetap mempertahankan ya, itulah karakter Dek Puji ini. Dan saya salut buat Dek Puji ya, tetap berkarya terus ya. Memang Dek Puji bukan artis, tapi menurut saya ini Dek Puji ini artis TikToker. Jadi kontennya tuh luar biasa ya gitu. Selalu bisa dikatakan ya ratu FYP-nya TikToker ya Dek Puji ini. Oke, sehat selalu ya buat Dek Puji ya. Terus berkarya ya, bisa menghibur para netizen dan bisa membuat bermanfaat ya buat kita semuanya. Oke Dek Puji ya, sukses selalu buat Dek Puji. Makasih. Ini anak kulitnya agak maghrib. Nah, waktu kecil suka makan lipan. Sering pengen saya tonjok karena dia suka maling mangga tetangganya. Kadang dijual 5.000. Kalau sekarang hobinya mabok kecubung sampai mampus. Kadang campur beklin. Makanya dia dipanggil Haji Conge, ya, Haji Conge. Tadi sebut-sebut haji jadi ingat ini Torik ini juga haji. Jadi waktu umur 2 bulan sudah naik haji sama kita. Jadi baru selesai nifas terus pergi. Tapi haji. Belum dihitung haji Mi. Belum. Iya, tapi udah haji Torik. Oh iya. Hey, dengerin ya. Jangan sombong udah haji. Siapa yang pengen haji ngacong? Semua umat Islam pengen haji. Tidak ada dalam Islam pulang haji dipanggil Bu Haji sombong. Apa kalau kita pulang sholat dipanggil Ibu sholat? Apa kalau kita habis zakat dipanggil Ibu zakat? Apa kita kalau habis puasa dipanggil Ibu puasa? Pernahkah dalam Quran, dalam hadis Nabi pulang haji dipanggil Bu Haji? Nabi Muhammad, Rasul kita nggak pernah dipanggil Haji Muhammad. Itu kesombongan. Biasa aja kale. Tadi sebut-sebut haji jadi ingat ini Torik ini juga haji. Jadi waktu umur 2 bulan sudah naik haji sama kita. Jadi baru selesai nifas terus pergi. Tapi belum dihitung haji Mi. Belum. Iya, tapi udah haji Torik. Oh iya. Hey, dengerin ya. Jangan sombong udah haji. Siapa yang pengen haji ngacong? Semua umat Islam pengen haji. Tidak ada dalam Islam pulang haji dipanggil Bu Haji sombong. Apa kalau kita pulang sholat dipanggil Ibu sholat? Apa kalau kita habis zakat dipanggil Ibu zakat? Apa kita kalau habis puasa dipanggil Ibu puasa? Pernahkah dalam Quran, dalam hadis Nabi pulang haji dipanggil Bu Haji? Nabi Muhammad, Rasul kita nggak pernah dipanggil Haji Muhammad. Itu kesombongan. Biasa aja kale. Telah menjadi perbincangan hangat publik terkait mengenai haji orok atau haji bayi yang disampaikan oleh seorang ibu. Kemudian rame menjadi kritikan publik. Kini sang ibu mengatakan itu hanya bercanda. Inilah sosial media, kalau tidak berhati-hati dalam menyampaikan informasi akan menjadi bumerang untuk diri sendiri. Bayangkan 1 detik kita menyampaikan informasi yang tidak akurat serta sesat,
detik kedua akan terpatri di benak terutama para remaja yang menyerap mentah-mentah informasi tersebut. Bu, Pak, gelar haji itu hanya di Indonesia saja. Di luar negeri sana tidak ada yang namanya orang menyelesaikan ibadah haji kemudian disebutkan haji di depan namanya. Tahukah kalian bahwa gelar haji ini itu pertama kali dibentuk dan dibuat oleh para imperialis kolonis Belanda alias VOC di masa itu. Tujuannya apa? Tujuannya di kala itu banyak sekali terjadi pergolakan di bawah atau pemberontakan di bawah yang rata-rata itu masanya dipimpin oleh seorang yang pernah pergi ke Mekah dalam menunaikan ibadah haji. Tidak mau kecolongan para POC tersebut atau para kolonialis Belanda atau para penjajah tersebut kemudian menyematkan predikat atau memberikanlah titel kepada orang-orang yang baru pulang dari tanah suci dengan kata haji supaya mampu dan bisa didata dengan baik. Di masa pergolakan kala itu, yang memimpin pergolakan serta yang paling banyak masanya itu adalah orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji dan tokoh-tokoh terpandang di kala itu. Maka daripada itu, karena tidak mau kecolongan kolonial Belanda atau POC mendata mereka dengan tujuan kalau terjadi pergerakan di akar rumput dalam pergolakan terkait mengenai kesenjangan sosial di masa itu para yang digelar haji mampu untuk segera dipanggil atau didata mereka. Jadi kesimpulannya simple. Sebenarnya tidak ada di dalam agama itu menggelar-gelarkan sebuah ibadah. Tidak ada yang namanya gelar haji setelah menunaikan ibadah haji. Dalam ajaran Islam tidak ada yang namanya gelar haji. Maupun orang itu sudah berkali-kali menunaikan ibadah haji, tidak ada yang namanya gelar haji. Hanya di negeri kita saja ini yang suka menggadang-gadangkan gelar haji setelah dia pulang menunaikan ibadah haji. Ini dipikir, belajar juga sejarah kata-kata haji itu dari mana asal usulnya. Pemberian daripada tokoh agama yang dimuliakan atau pemberian daripada tokoh-tokoh daripada kolonial Belanda justru minus di masa itu. Karena kenapa? Tokoh-tokoh yang sudah menunaikan ibadah haji kemudian pulang ke negeri ini itu menjadi kekhawatiran bagi kaum-kaum imperialis, kaum-kaum kolonialis Belanda alias POC. Mereka takut seseorang yang pulang dari tanah suci kemudian mengumpulkan massa lalu membentuk massa dan melakukan pergerakan perlawanan dan akan menjadi kehancuran bagi yang namanya disebut kolonial Belanda itu sendiri. Tadi sebut-sebut haji jadi ingat ini Torik ini juga haji. Jadi waktu umur 2 bulan sudah naik haji sama kita. Jadi baru selesai nifas terus pergi tapi haji. belum dihitung haji, Mi. Belum. Iya, tapi udah haji Torik. Oh iya. Hey, dengerin ya. Jangan. Waktu itu bukan umroh, haji, Bo. Haji, Bo. Haji, Bo. Haji bawa bayi umur. Dari Torik dan naik haji. Sudah. Jadi dia ini adalah haji Torik. Ya, haji Torik. Haji Torik. Ya, haji Torik. Apa? Haji? Gue gak peduli. Gak penting. Emang siapa? Gak penting. Haji kek. Mau haja kek. Gak ngaruh. Halo cuy, jangan seuzon lah. Karena belum tentu itu ditujuin untuk kita. Buat kita. Itu loh. Kata Pak Haji Faisal ketika menanggapi konten Atta Halilintar yang katanya nyindir Fuji. Katanya lo ya. Nih dengerin. Atau juga mungkin boleh nanggepin ke Haji. Nah itu mah nggak perlu ditanggap. Kita serahkan aja lah kepada para netizen dan masyarakat ini. Dan juga belum tentu apakah itu ditujukan ke kita. Iya. Itu jalan. Kita jangan seuzon lah.
Nah, walau setuju Pak Haji. Kenapa? Kita sudah menginginkan baik. Penting tuh. Gimana menurut kalian? Pak Haji aja udah ngomong kayak begini. Yang paling gua tekanin adalah belum tentu itu ditujukan untuk kita atau pihak lain. Jangan suuzon, berprasangka baik aja lah. Tuh, karena Pak Haji selama ini berpikir kalau ya hubungan kita kan sebenarnya baik, nggak ada masalah. Selalu sih kalau Pak Haji tuh nanggapin sesuatu menurut gue selalu ambil jalan tengah, bijak, gak pernah mau ke bawah suasana yang gimana-gimana. Kecuali emang kadang ya kalau udah kesel banget pernah. Kalau yang kayak gini tuh dia jarang nanggepin negatif cuy. Dia pasti selalu coba untuk menengahi dan gue setuju banget. Setuju Pak Haji. Dan emang bener kata Pak Haji, belum tentu Atta Halilintar bikin konten itu untuk nyindir Fuji. Emang lagi tren aja kan. Dan kalau tanggapan kalian kayak gimana cuy? Kalian setuju nggak nih sama statement Pak Haji barusan? Kalau gua ya setuju banget lah. Sikat, bye. Udah nonton video konten dari Atta Halilintar yang katanya nih dia lumayan kayak ngehujat si Fuji lewat video konten itu nih guys. Dan tentunya sekarang nih kayak Atta lumayan nyesel banget karena banyak banget yang ngehujat Atta gitu ya. Karena menurut gue pribadi pun sikap Atta itu terhadap Fuji tuh udah gak masuk akal banget gitu ya. Menurut gue sebagai sesama public figure, content creator, harusnya tuh sama-sama support, saling support dan gak saling menjatuhkan. Jujur apa yang dilakukan Atta menurut gue agak lumayan berlebihan karena dia mengajak orang-orang untuk sama-sama membenci atau nge-hate si Fuji ini. Gue bingung sih kayak Oke, Thorik sama Alia sudah menikah, udah bahagia gitu ya. Terus menurut gue selama ini pun Fuji pun diam-diam aja gitu ya, tidak pernah menyindir atau menyinggung pihak manapun gitu ya. Tapi kenapa si Atta Halilintar harus memulai konten atau mulai mengkritik atau menghujat si Fuji lagi? Ini berita trending lagi ya guys. Ini masalah fansnya Fuji sama kakaknya si Haji 2 bulan. Ini postingan 17 jam yang lalu. Mari kita baca ya. Kenapa ya orang-orang pada jahat banget? Aku yang gak tahu apa-apa tiba-tiba dihujat. Seakan aku buat kejahatan. Video lama yang aku buat udah 1 tahun lalu, tiba-tiba sekarang diviralin sama akun-akun dan diadu domba. Sedih banget sampai sumpah serapah, body shaming, ungkit-ungkit masa lalu. Suami saya cuma ikut tren, tapi malah disangkut pautin dan diadu domba. Sumpah jujur capek banget seakan kita berdua ini membuat kejahatan kriminal. Ya Allah, sama emot sedih. Gini loh, memang kan saya tahu fansnya Fuji dari Sabang sampai Merauke bahkan internasional memang sayang sama Fuji. Tapi kan dalam VT ini kan kakak Haji 2 bulannya kan dia kan enggak ini, dia kan bukan sebut nama ya guys. Dia kan bukan sebut nama, dia kan cuma ngikutin tren doang. Dia cuma ngikuti viral, jangan nyadek seperti itu ya. Saya tahu kalian sayang sama si Fuji, saya tahu. Tapi kan kita nggak enak ya. Nanti dikatain fansnya Fuji barbar. Aku kan fansnya Fuji juga. Jadi stop deh ngebully ya. Jangan menghujat orang. Kita ambil positifnya aja. Jangan mengadu domba juga. Dan teman-teman fansnya Fuji juga. Kalau memang beritanya masih opini bukan fakta, tolong ya jangan langsung percaya dulu ya, cari sumbernya dulu ya. Ini benar nggak berita ini? Soalnya banyak sekarang yang pengen ngadu-ngadu domba ya, nggak enak juga ya kan. Kasihan juga kakaknya itu kan sampai buat postingan seperti ini loh, kasihan kan. Saya juga sebagai laki-laki punya perasaan kasihan ya. Minta tolong juga kepada fansnya si Fuji ya. Aku kan fansnya Fuji, aku juga tahu adab ya. Kalau bisa kita masuk ke lapak orang ya, jangan cari kegaduhan, nyimak aja ya, jangan bawa nama Fuji, takut nanti Fujinya tersinggung, nanti kan heran, maka akun-akun orang kenapa kamu bawa nama si Fuji, kan gak enak kan. Jadi minta tolong ya, saling menghargai ya. Di sini kan gak enak, nanti ribut lagi kan, ini baru kejadian, aduh. Ngebahas ini memang gak ada habis-habisnya, kasihan ya. Memang pepatah mengatakan tidak ada asap ya, tidak ada api. Itu memang benar. Cuman logikanya kan jangan sampai ngebully. Kasihan loh sampai ngebully anaknya. Memang ya kalau memang beritanya masih opini jangan dulu percaya ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke teman-teman ya, kita kompak ya fansnya Fuji. Aku juga fansnya Fuji ya. Stop ngebully orang ya.
Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Bagaimana rasanya dihujat netizen satu Indonesia? Kena ketulah kan lu. Itu namanya karma. Semoga kesalahan Atta dimaafin apapun itu. Dek, udah pernah deket sama orang yang belum selesai sama masa lalunya belum, Dek? Jangan ya dia, sakit ya dia. Udah pernah dikenalin sama orang tuanya tapi tetap diselingkuhin belum, Dek? Jangan ya, Dek ya, jangan. Nanti kamu sakit, Dek. Ini ya fansnya Alia Mas Said ya, Thorik Halilintar, Atta Halilintar, ame Puji pada ribut satu sama lain. Lah ngapa dah kayak begitu? Serius pengen nanya nih ya, kalau pada ngefans banget itu sama mereka, emang hidup lu jadi lebih baik? Hah? Emang hidup lu jadi kaya? Hidup lu jadi makmur atau lu pada jadi selebritis juga kayak mereka gitu? Gimana sih emangnya? Ya, udah Neng, udah Bang, pada balik ke kehidupan nyata, ya, ke kehidupan nyata. Lu lihat noh, ya, pay letter lu belum pada dibayar, udah jatuh tempo. Ya, pay letter no, lihat no. Beli barang pakai pay letter aja lu seolah-olah kayak temen deketnya, bestinya mereka atau saudaranya mereka. Temennya Alia Mas Said, Thorik Halilintar, Atta Halilintar, ame Puji. So iya lu pada, ya, udah bubar, paham nggak? Hah? Lu lihat no, ya, token listrik lu belum pada diisi, ya, belum pada diisi udah tinggal 5.000. So iye pada cicilan baju lu, daster lu juga pada belum dibayar, cicilan motor belum dibayar, udah ya, kerja, udah fokus kerja. Jangan so iye lu ceritain mereka seolah lu tahu hidup mereka, emaknya lu pada, bapaknya. Ilah, gue sahabat-sahabatin juga lu pada, heran. Tuh juga tuh cicilan pinjol lu bayar. Jangan ampe tadi sebar-sebar no ame orang-orang pinjol semuanya, ya, disebar muka lo pas lu lagi selfie ame KTP lu pegang gitu pas lu pinjem. Malu udah, pakai ngomongin mereka lagi. So iya ya. Udah, jangan pada ribut ya. Baik kan udah ya. Jangan ya, Dek ya. Ada apa sih netizen rame banget dah. Belakangan ini Fuji lagi, Thorik lagi, Fuji lagi, Thorik lagi. Ada apa sih antara perseteruan mereka itu? Bukannya ujung-ujungnya gara-gara netizen ya? Menyangkut pautkan masalah mereka. Apakah konten terakhir yang dibuat Atta untuk menyindir itu emang bener buat Fuji? Atau gimana? Ya Allah, demen banget deh dengan peperangan ini. Perasaan Thorik hidupnya udah aman-aman aja. Dia habis nikah gitu kan. Udah dia makin... udah gitu, udah seneng, udah bahagia. Fuji juga udah seneng dengan kesendiriannya gitu loh. Nggak ada sebenarnya, cuma kayaknya netizennya aja gitu yang seneng banget mereka berdebat. Udahlah, mereka tuh udah masing-masing udah bahagia, nggak usah disangkut pautin lagi, udah nggak jodoh, udah. Kalau kalian mau lihat betapa jahatnya manusia, lihat di media sosial yang ada postingan Alia sama Thorik atau pernikahan mereka saja. Pokoknya sumpah miris sekali komentarnya. Benar-benar manusia ternyata benar-benar sejahat itu. Banyak sekali manusia-manusia sejahat seperti itu, kayak tidak punya hati sih. Apa-apa kayak jadi Alia itu serba salah dari atas kepala sampai kaki itu kayaknya tidak ada yang benar di mata-mata orang yang komentar itu. Sumpah jahat banget sih. Kenapa sih masih ada manusia yang sejahat itu? Oh my god, miris. Apalagi sesama perempuan. Jadi saya kurang tahu apa sih salahnya si Alia itu sampai di komentar dihujat sebegitunya. Sumpah kasihan banget. Dari make up pas dia nikahan, dari tunangan aja deh, dari lamaran udah dijelek-jelekin, udah bawa-bawa fisik lah. Sumpah kasihan. Komentar hidung semuanya di komentar, mata, kuku sumpah jahat banget sih manusia. Padahal
Terus yang lebih aneh lagi katanya di nikahnya itu cengis. Ya ampun, emang kenapa sih, itu kan hari bahagianya dia, kenapa sih ada aja orang kayak gitu ya. Sumpah jahat banget sih. Aku aja kalau misalnya ada orang komentar negatif di VT saya, sumpah saya sakit hati. Apalagi Alia yang sebegitu banyaknya di sosial manapun, kalau misalnya ada posting Alia, Torik, itu pasti sudah dikomentar, dipenuhi dengan hujatan. Jahat banget sih manusia. Kenapa kalian, kalau misalnya kalian tidak suka ya sudah, lagian kalian juga tidak kenal mereka, maksudnya bukan kalian tidak kenal secara langsung kan, kenapa kalian sudah menilai orang dari hanya karena dia lihat dari media sosial. Sumpah jahat banget. Oke. Saya bukan pendukung dari si ini, tapi benar-benar saya miris melihat komentar-komentar itu, kayak ini sesama manusia loh, kenapa sejahat itu sih ya. Sumpah aku sampai sedih, kasihan bagaimana perasaan Alia melihat itu ya, di hari bahagianya dia malah mendapatkan komentar-komentar negatif gitu. Sumpah heran. Tolonglah, kayak kalau kalian tidak suka sama seorang, ya sudah, biarkan kalian yang tahu semuanya, tidak perlu diumbar-umbar. Kalian mengumbar segala macam kayak dalam ketikan kayak gitu, itu benar-benar membuat sakit hati. Itu dosa, membuat komentar-komentar negatif kayak gitu, apalagi body shamingnya. Tuhan, benar-benar ya jahat banget, tidak habis pikir. Semoga Al dan Torik bahagia terus. Udahlah, jangan peduli udah komentar orang, tapi terlalu banyak sih. Sumpah gatal banget lihat kita kayak Tuhan, jahat banget sih manusia. Pokoknya kalian jangan sampai salah satu yang komentar. Pacaran lama-lama tapi nggak dikenalin sama keluarga, jangan ya dek ya. Kalau kata aku sih, ya beruntung banget nggak jadi dikenalin sama keluarga kamu yang banyak banget itu. Karena jujur ya, punya saudara ipar banyak itu ribet dan nggak enak tahu, asli. Jadi Fuji tuh beruntung banget nggak jadi sama keluarga kamu yang sukanya flexing, sukanya menyakiti orang lain, sukanya menyindir orang lain. Beruntung banget Fuji ya. Emang sih katanya kamu gak nyindir Fuji atau gak menyindir siapapun, tapi alangkah baiknya kalau orang udah selesai menunaikan haji ya, lebih baik gak usah bikin video-video yang sekiranya nanti bisa menyindir atau menyakiti hati orang lain. Aduh ya, kenapa ya banyak banget kalian pikirannya begini gitu loh. Kalau salah ya salah aja. Anak kecil aja nggak boleh dinormalisasi kalau salah. Kalian nyari pembelaan untuk orang yang akan menjadi orang tua. Aduh. Kamu mau saya negur salsa? Oke, tapi suruh dulu salsanya pakai wedding robe terbuka ya, dan juga pakai suntiang. Lalu post videonya di sosmed. Habis itu tag saya akan komen, oke? Halo cuy, lagi jalan-jalan di luar negeri kok malah kesel sih? Kenapa? Coba kita lihat. Tagnya terus dia kesel. Iya kesel banget. Kesel banget lah. Kenapa ya Nona Liana? Panasan kali. Mukanya agak bete sih. Atau bingung pengen makan. Sekarang kita mau belanja buat kebutuhan kita di hotel. Apa tuh? Oh, hotel. Sebenarnya cuma jalan doang sih. Pengen tuh motorik di TV? Besok, karena besok kita udah berangkat ke Milan. Milan jam berapa sih? Pagi. Jadi kita harus bangun pagi dan menyiapkan semuanya dari pagi. Menyiapkan semuanya dari malam. Jadi bangun langsung berangkat. Muka Alia terlihat seperti bete, bad mood, merah,
katanya sih panas kali ya. Wajar lah, namanya juga suami istri. Istri ngambek ke suami itu udah biasa, udah sering, wajar. Santai aja, ntar juga baikan lagi. Namanya juga lagi jalan-jalan ke luar negeri, ke kota orang. Wah itu seru banget, apalagi katanya mau ke Milan. Pasti besok ketemu sama Ibrahimovic bukan? Gue tahu. Sekalian dong nitip minta tanda tangan Rafael Leao. Nih, tuh, gue suka tuh sama dia, pemain Portugal tuh, ya kan? Oke, siap. Jangan lupa, Bang Torik, sekali lagi gue ingetin ya, minta oleh-oleh. Oke, nggak apa-apa deh, pasir Itali juga, batu kerikil dari Turin juga nggak apa-apa deh. Oke, sama bendera Juventus ya, jangan lupa, ngefans banget sama Juventus dari dulu. Sikat, bye. Berita terbaru lagi datang dari kakaknya si Fuji ya, Franz Faisal ya. Kan baru-baru ini kan kakaknya baru beli rumah baru ya. Terus kan kakaknya buat VT nih, lagi suasana di dalam ruangan masih kosong ya. Tahu kan kalau kita beli rumah butuh properti juga kan. Terus kakaknya ini iseng nih kasih kode sama kasih tag namanya si Fuji sama si Fadli di VT-nya supaya mungkin kedua adiknya ini supaya apa sih namanya, membantu ibaratnya ya, ibaratnya mau beli lemari atau mau beli properti lainnya lah, kira-kira seperti itu. Tapi tahu kan apa di kolom komentar netizen? Tapi ini kan sebagai hiburan ya, bukan ada maksudnya menghujat ya. Kak, untuk sementara isi dulu rendang Omagala. Terus ada lagi yang komen, Kak, untuk sementara beli gorden dulu, takutnya nanti kakak tidur di lantai biar nggak kelihatan sama tetangga. Tapi menurut aku sih gini loh, yang gak mungkin lah ya seorang Fuji sama si Fadli kan yang jobnya banyak banget dan karirnya juga banyak banget ya. Maksudnya yang gak mungkin lah nggak membantu kedua kakaknya ini ya. Pasti sih kalau menurut aku suatu saat juga nanti akan dibantu juga ya. Rezekinya si Uti kan tahu kan sekarang banyak banget kan, dan jobnya juga alhamdulillah luar biasa. Lagi sibuk banget juga si Fujinya keluar kota ya. Tapi it's okay lah, mereka bertiga ini alhamdulillah ya, kakak beradik yang kompak, dan rezekinya semua bertiga ini udah ada rumah masing-masing dan membahagiakan kedua orang tuanya juga ya. Mudah-mudahan ini panutan bagi kita ya. Maksudnya panutannya gini loh, mereka akrab, nggak suka menghujat orang lain, dan mereka rukun lah dalam satu keluarga dari keluarga Haji Faisal itu, kira-kira seperti itu ya. Makasih. Ada kabar terbaru lagi nih guys tentang Fuji ini, benar-benar mencetak sejarah di dunia. Dalam sekejap ia menjadi satu-satunya artis wanita yang berhasil meraih 28 juta followers dengan begitu cepat. Gokil kan? Prestasi ini tidak hanya menunjukkan popularitasnya yang luar biasa, tetapi juga dedikasi dan kerja kerasnya yang konsisten untuk terus menghibur dan menginspirasi banyak orang. Dengan pencapaian sebesar ini, satu pertanyaan muncul nih guys. Apakah Fuji akan terus memecahkan rekor baru dan menjadi ikon media sosial di masa depan? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya awal dari kejutan besar lainnya? Mari kita bahas bersama. Media sosial sekarang udah jadi ajang sindir-sindiran nih guys. Ada yang bilang, udah pacaran lama tapi nggak dikenalin ke keluarga. Jangan ya dek ya. Ih, jelek banget gua ngedengernya. Kalau gua mah gua bales begini. Pulang naik haji tapi julid sama orang. Jangan ya mas ya. Begitu. Mundur Wir, ada orang bahannya itu mulu, nggak nyenggol nggak makan. Mundur Wir, si sombong mau lewat, kakaknya haji 2 bulan, sekarang lupa diri, kalau netizen yang kasih makan dia. Nah guys, baru saja nih gue nonton video klarifikasi atau video permohonan maaf gitu ya Fuji terhadap Alia Mas Said. Kabarnya Fuji ngerasa nggak enak banget terkait dengan hujatan-hujatan yang dilayangkan ke Alia pada saat perkawinan Mahalini dan Rizky Febian guys. Gue inget banget sih kejadian ini. Jadi pada saat itu kan kejadiannya itu si Alia itu jadi bridesmaid di perkawinannya Mahalini gitu ya, bersama dengan para idol. Dan kemudian nih banyak banget fansnya Fuji berbondong-bondong menghujat, bahkan nge-hate si Alia Mas Said ini. Jujur saat itu gue kasihan banget sama Alia Mas Said yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba dihujat, di-hate sama semua fansnya Fuji. Tapi barusan aja nih gue nonton video klarifikasi atau podcast ya, ada Rachel V-nya sama si Erika Karlina sama Fuji. Si Fuji di situ tuh ngerasa menyesal banget, nggak enak banget, dan dia meminta permohonan maaf ke Alia. Mungkin teman-teman kalau misalnya belum nonton, ini dia videonya.
misalnya di sini boleh maaf ya kalau misalnya kayak kesannya bobo kamu, siapa namanya, maaf ya Alia kalau misalnya banyak rame nyangkut-nyangkutin pautin aku sama kamu. Aku tuh jujur juga nggak tahu, nggak pernah aku tuh kayak sengajain berniat juga nggak pernah. Aku tuh nggak datang ya karena nggak diundang, nggak kenal, bukan nggak diundang, nggak kenal. Ya wajar nggak diundang, bukan nggak diundang, tapi nggak kenal secara personally ya. Kayak mungkin orang-orang nyambut pautin karena dia kemarin jadi bridesmaid ya. Iya, aku pun baru ngerti gue. Nah guys, kelihatan banget kan si Fuji tuh ngerasa nyesel banget dan dia tuh nggak enak banget gitu sama si Alia. Jujur aja ini semua tuh kayak Fuji tuh nggak pernah tahu dan nggak pernah planning gitu ya. Ini semua tuh gara-gara netizen fans garis kerasnya si Fuji. Saking ngefansnya dia tuh kayak nge-hate Alia yang notabene sekarang adalah pacarnya Torik gitu. Tapi menurut gue ya ini kan mereka udah putus 2 tahun gitu ya. Ngapain juga netizen masih kayak peduli, masih kayak ikut campur gitu ya dengan urusan-urusan Torik dan juga Alia gitu ya. Fuji pun katanya nih, dia bilang nih dia tuh udah punya pacar juga, dia udah deket sama cowok lain gitu. Jadi please lah guys, untuk kalian sebagai fans gitu ya, sebagai netizen mungkin bisa lebih pinter lagi dalam berkomentar gitu ya, karena kasihan banget gitu ya. Jujur di sini si Fuji sempat bilang gitu ya, dia sama Alia tuh dia kenal personal gitu ya. Jadi nggak enak banget gitu ya kalau misalnya pas lagi ketemu kan jadi awkward gitu ya. Gara-gara Fuji si Alia tuh di hate gila-gilaan gitu. Nah guys, pada intinya gue coba mau ngingetin ke kalian agar lebih berhati-hati lagi dan lebih bijak lagi dalam bersosial media. Karena jujur aja ya, dengan kelincahan tangan-tangan kalian ngetik gitu ya, nge-hate orang, itu bisa berakibat fatal buat orang lain gitu. Kayak misalnya nih, kalian nge-hate Alia. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kalian sebagian besar udah tahu. Nah, ini dia si Bang Atta lagi berseteru ceritanya sama si Fadli sama si Puji, yang dimana perseteruan ini terjadi setelah si Torik menikah ya guys ya, yang seharusnya tidak perlu terjadi. Awal mulanya ini dari konten si Atta, tapi sayangnya kontennya udah nggak ada di akunnya, dia sudah dihapus. Tapi netizen itu memang pada dasarnya cerdik ya. Konten sebelum dihapus sudah di-share ulang, diunduh guys, sudah di-share, udah booming. Nah, saya pun tahu isi kontennya seperti apa. Memang agak nyerempet-nyerempet sih ke Fuji, karena isinya tuh pacaran bertahun-tahun tapi nggak dikenalin sama keluarga. Nah, sebenarnya itu sangat disayangkan sekali ya, apalagi Atta ini kan kakak tertua ya. Jika memang isi konten itu benar tujuannya untuk si Fuji, Atta ini kan menurut saya ilmu agamanya pastilah di atas saya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Nah, sekarang logikanya jodoh maut rezeki itu kan gak ada yang tahu, hanya yang maha kuasa kayak gitu. Karena apa? Orang berpacaran bertahun-tahun, orang yang nikah aja udah bisa cerai kok. Ya, logikanya kayak gitu. Kalau masa berpacaran gak dikenalin sama keluarganya sih, buat saya pribadi sih sebenarnya fine-fine aja. Akan tetapi kalau tunangan belum kenal sama keluarganya, itu yang ngaco. Sebenarnya ya, karena pacaran itu kan tahap pengenalan. Jika memang benar ya si kontennya itu untuk Fuji, yang dimana akhirnya konten si Atta itu dibales lah sama si Fadli. Si Fadli itu di kontennya mengatakan jika tidak mau sama adiknya kenapa dipaksakan, mundur dek, ada gitunya juga, dia minggir dek apa mundur dek, pokoknya ada dek-deknya lah kayak gitu ya. Padahal orang berpacaran kan walaupun udah pisah sebenarnya nggak perlu bermusuhan guys, bisa saling silaturahmi. Kalau ada job kan bisa tetap baik, rezeki dibagi-bagi kalau pikirannya dewasa ya kan, kayak gitu. Jadi sangat disayangkan jika itu memang beneran sindir menyindir, atau bisa juga ini ulah netizen yang mengagumi mereka gitu, entah entah followersnya Fuji, entah followersnya si Atta, ya kita nggak pernah tahu, yang membesar-besarkan itu semua sehingga secara nggak langsung bisa menjadi kompor meleduk. Sebagai orang yang menyukai seseorang, ngefans lah artinya pengikutnya, seharusnya tidak terlalu membesar-besarkan itu jika memang sebenarnya konten itu bukan buat Fuji ya. Karena apa? Karena ulah kalian itu bisa menyebabkan sesuatu yang tidak ada bisa menjadi ada, masalah yang nggak ada bisa menjadi masalah jika isi konten itu bukan tujuannya untuk Fuji loh ya.
dari si Atta itu. Jadi alangkah baiknya mengagumi sesuatu itu sekedarnya aja guys, jangan berlebihan. Yang harus berlebihan itu kepada Tuhan yang menciptakan kita. Karena apa? Saya ambil satu contoh aja ya kan. Kita nafas sudah gratis loh dari Yang Maha Kuasa. Coba kita kena asma, sesek ya, kita ke rumah sakit bayar kita nafas bantuan. Oke, mudah-mudahan semua ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Assalamualaikum. Aurel Hermansyah akhirnya minta maaf terkait sindiran Atta Halilintar ke Fuji Utami alias Fuji di media sosialnya. Seperti yang kita ketahui, Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tariq Halilintar, Fujianti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten "Jangan Ya Dek Ya" tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Narasi lengkap yang diungkapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tariq dan Fuji. Itulah yang membuat warganet geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir Putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambe Turah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulung Geni Faruk dan Anovial Asmit itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan frasa "Jangan Ya Dek Ya" sedang menjadi trendsetter di TikTok. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin tren yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambe Turah pada Rabu, 31 Juli 2024.